Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna wa ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberi umur panjang setelah beberapa selapan kita tidak bertemu, kurang lebih telung sasi. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita secara singkat di kesempatan kali ini, di mana nanti kita akan membahas tentang perihal ibadah. Kita ketahui bahwasanya ibadah yang paling utama dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam wonten pinten? Gangsal nggih. Sing pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor kali salat. Nomor 3 zakat. Nomor sekawan puasa. Terus nomor gangsal haji bagi sing mampu. Sing ora mampu ya ora wajib haji. Nah, mengenai masalah sholat, ini perkara yang paling penting, terutama yang perlu kita pahami dalam sholat kita. Ada yang disebut dengan rukun-rukun sholat. Artinya bapak-bapak, kalian ibu-ibu sing memenuhi rukun-rukun sholat, sholatnya jadi sah. Namun sing orang memenuhi rukun-rukun sholat, maka sholatnya jadi tidak sah, jadi ini sia-sia. Dan rukun sholat diantaranya kalau kita lihat yaitu ada niat. Niat saat kita memulai sholat. Karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat-niat. Dan niat ini aslinya letaknya di dalam batin. Ya, aslinya niat itu letaknya di dalam batin, tidak di luar. Artinya tidak secara lahir kita tampakkan, namun niat itu dalam batin kita. Kita berniat misalnya ingin melaksanakan sholat maghrib, ya maka dalam hati sudah terbetik untuk melaksanakan sholat maghrib, niatnya itu sudah sah. Namun di sini para ulama Syafi'iyah itu katakan kalau niatnya niat sholat wajib, maka kita harus mentakyin, artinya kita spesifikkan, kita tentukan, oh aku ingin sholat maghrib, itu untuk ibadah wajib. Namun kalau ibadah sunnah, ya, selain tadi kita, karena ibadah-ibadah sunnah itu ada sing ibadah sunnahnya itu yang sholat sunnahnya yang cuma mutlak, pokoknya kerjakan 2 rakaat. Ini berarti cuma kita asal kerjakan saja 2 rakaat, bebas. Ada yang maksudnya seperti sholat rawatib, ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib niku pinten rakaat? Kalih rakaat. Maka kita mesti tentukan ba'diyah maghrib tadi. Lalu ada lagi rukun sholat, misalnya takbiratul ihram. Takbir niku artinya takbir, ihram itu artinya kita mulai masuk di dalam sholat. Nggak boleh lagi lakukan hal-hal yang di luar sholat. Misalnya pas sholat tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi ada yang dilanjutkan aktivitas makan dan minum. Contoh lagi saat sholat tidak boleh ngobrol. Jadi ada yang nyapa kita misalnya Assalamualaikum, maka tidak boleh dibalas salamnya. Nanti jadi obrolan.
Kalau jadi obrolan dalam sholat, sholatnya jadi batal. Maka mulai dalam sholat kita ucapan takbir, berarti di luar sholat, perkara-perkara di luar sholat tidak boleh lagi kita lakukan. Nah, takbir ini dengan ucapan Allahu Akbar. Takbir yang dimaksud sini ucapan Allahu Akbar. Kita memulai sholatnya seperti itu. Kita ucapkan Allahu Akbar. Lalu setelah itu ada lagi rukun berikutnya, al-qiyam alal qadiri fil fardhi. Untuk sholat wajib. Untuk sholat wajib, hendaklah sholatnya itu dalam keadaan berdiri ngadeg. Jadi tidak boleh sholat wajib ketika kita mampu, tidak boleh dalam keadaan duduk. Ya boleh jadi kalau ada yang punya masalah misalnya sakit, boleh kerjakan sholat dalam keadaan duduk. Nah, poin penting yang di sini kami akan jelaskan yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini juga bagian dari rukun sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak membaca Al-Fatihah saat sholat, maka sholatnya jadi tidak sah. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, kecuali mangke jadi makmum. Kalau makmum menurut sebagian ulama, bacaan imam ikut jadi bacaan makmum. Namun kalau sholatnya piyambak-piyambak, maka bacaan Al-Fatihah masing-masing harus baca. Ya, yang di sini kalau ingin terangkan ada beberapa ketentuan untuk membaca Al-Fatihah. Kalau ketentuan ini tidak terpenuhi, berarti baca Al-Fatihahnya itu tidak sah. Yang pertama, harus berurutan. Nggak boleh memulainya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Harus berurutan, tertib. Artinya mulai dari bismillahirrahmanirrahim, terus alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladzallin. 7 ayat nggih Al-Fatihah itu wonten 7 ayat nggih, 7 ayat nggih. Ini wajib berurutan. Ora iso dibulak-balik. Ya bisa bacanya bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iki wis ora sah. Ya. Ini sudah enggak diterima salatnya. Berarti wajib berurutan. Yang kedua, setiap ayat wajib dibaca kalau kita dalam sholat mualah, artinya selangnya seayat dengan ayat yang lain ora suwe-suwe. Contoh, kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mau lanjut ke Ar-Rahmanir-Rahim, itu nggak boleh nunda 15 menit. Nggak boleh nunda 15 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mikir dulu apa lanjutannya. Kalau wes suwe, ini waktunya wes 5 menit misalnya, itu sudah lama. Ini nggak sah. Harus berturut-turut. Nggak boleh ada selang waktu yang lama antara satu ayat dengan ayat yang lain. Paham nggih? Jadi mocone niku berturut-turut, langsung. Orang mandek-mandeknya suwe enggak langsung berhenti mikir dulu apa. Mungkin ada yang sambil main-main misalnya, orang lanjut. Yang ketiga, mura'atu hurufiha. Yang ketiga, memperhatikan huruf-hurufnya.
jangan sampai keliru moco huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah. Gak boleh huruf-huruf yang ada dirubah. Misalnya ada yang rubah huruf ro jadi lam. Alhamdulillahi labbil alamin. Ro jadi lam. Harusnya robbil alamin diubah jadi labbil alamin. Wes salah. Jadi ora sah. Jadi perhatikan huruf nggih ora diubah. Jadi seperti itu bacanya. Nggak boleh ubah maliki yaumiddin, dia rubah maliri yaumiddin. Ki dirubah jadi ro, nggak boleh. Ya, maliki yaumiddin ya dimaca maliki yaumiddin. Perhatikan huruf-hurufnya masing-masing. Apa ono sing keliru maca Al-Fatihah? Mboten nggih. Nah, jadi sing masih keliru tolong sinau maca Al-Fatihah sing bener. Karena kalau surat Al-Fatihah ini wis masalah, salatnya ora ditampa. Wis salatnya wis jadi masalah. Kemudian yang diperhatikan lagi yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha. Memperhatikan tasdid-tasdidnya. Jadi ada huruf yang double dibaca tasdid. Ini tidak boleh hilang. Contoh misalnya lihat dari bismillah. Bismillah. Coba. Bismillah. Lamnya niku double. Nggih. Jadi wonten tasdid. Di atas huruf lamnya itu wonten tasdid. Bismillah. Nggak boleh bismillahi. Nggak boleh bismillahi, nggak boleh. Harus bismillah. Bismillah. Nggak boleh bismillah. Nggak boleh. Harus ada tasdid. Coba bismillah coba. Bismillah. Nggak boleh bismillah. Lamnya mesti hilang. Nggih? Jadi nggak sah. Contoh lagi, Ar-Rahman. Coba. Ar-Rahman. 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 Nggak boleh Ar-Rahman, nggak boleh. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman berarti hilang. Tasdidnya itu wes sih hilang. Di ora sah. Contoh lagi, Ar-Rahim. Coba. Ar-Rahim. 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 Nah, niku wonten tasdid, nggak boleh Ar-Rahim, Rahim, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim. Coba. Ar-Rahim. Contoh lagi, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ba wonten tasdid. Huruf ba niku wonten tasdid. Jadi ba Rabbi. Rabbi. Ya, mulutnya itu agak mingkem. Rabbi. Coba. Rabbi. Enggak boleh Rabbi. Enggak boleh. Ya, Rabbi itu nanti nama uang. Ya, ini kita panggil Allah. Rabbi. Rabbi. Rabbil alamin. Ayo. Rabbil alamin. Contoh lagi, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Nggak boleh iyyaka na'budu. Iya. Ini kayak orang tasdid.
Namun kalau iyyaka na'budu, ayo. Iyyaka na'budu. Wonten tasdid. Kalau iyyaka saja niku boten wonten tasdid, namun iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Nah, satu lagi. Iyyaka na'budu. Bon. Nah, lagi ada yang mirip lagi. Wa iyyaka nasta'in. Ayo. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Jadi nggak boleh wa iyyaka, nggak boleh wa iyyaka nasta'in. Coba wa iyyaka nasta'in. Berarti wonten tasdid. Nah, ini 4 ketentuan, ini baru 4 ya. Mungkin dilanjutkan malah nanti pertemuan berikut ya. Ini Al-Fatihah, ini harus diperhatikan, apalagi ini merupakan rukun sholat. Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat. Yang ketentuan tadi yang harus diperhatikan, yang pertama berurutan. Jadi ayat ini ora dibalik, ora terbalik, ora sing paling mburi malah ning awal, nggak boleh. Sing tengah dijadikan di akhir, nggak boleh. Pokoknya urutannya wis jelas. Tadi yang hitung ayat, yang 7 ayat tadi sudah jelas. Untuk satu ayat dan ayat yang lain selang waktunya ora suwe. Jadi lanjut bismillahirrahmanirrahim, langsung lanjut alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan huruf-hurufnya. Jadi jangan salah ya, jangan salah mengucapkan huruf. Kemudian yang keempat yang tadi kita sudah latihan, harus memperhatikan tasydid. Rabbil alamin itu wonten tasydid. Maka tasydid ini diperhatikan demi sahnya kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi pelajaran kita hari ini membetulkan membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Mugi-mugi manfaat, dan insya Allah kita lanjut lagi pada malam selapan berikutnya. Wonten pertanyaan? Monggo. Wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya akan tanyakan itu masalah adzan. Kalau adzan itu yang sebenarnya bagaimana, kalau masalah adzan itu artinya sudah 2 kali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ayalah sholat. Dan itu yang kedua itu ayalah pala atau ala pala. Itu yang saya tanyakan. Karena ada seorang adzan itu sering-sering ayalah pala. Itu yang kedua. Ucapannya yang pertama itu hayya 'alas shalah. Coba Bapak. Hayya 'alas shalah. Coba diulang. Hayya 'alas shalah. Ala. Pakai ala, bukan ala, namun ala. Coba diulang. Hayya 'alas shalah. Terus yang kedua, hayya 'alal falah. Coba,
hayya 'alal falah. Sepisan malih. Hayya 'alal falah. Niku sing bener. Ya, jadi yang masih keliru tolong diperbaiki. Karena ada yang pernah juga kumandang azan malah A itu diganti E. Hayya 'alal faleh. Ya, itu salah. Ada hayya 'alas soleh gitu. Itu keliru fatal. Ya, yang jelas tadi yang benar hayya 'alal falah. Falah. Bukan falak. Kalau falak itu sudah maknanya seperti surat Al-Falaq. Al-Falaq ini artinya subuh. Ya, kalau falah keberuntungan. Mari raih keberuntungan, raih kemenangan. Wonten malih Pak Takmir. Kalau pertanyaan saya itu pertanyaan seorang perempuan, bagaimana dalam hati sudah bagus tapi tidak pakai jilbab, batine wis apik namun orang ngangge jilbab. Itu bagaimana? Hukumnya pripun? Iya. Yang jelas kalau hati itu bagus mencerminkan yang ada di luar juga bagus. Sifat orang mukmin lahir lan batin itu sae. Kalau sifat wong munafik sebaliknya. Yang di luar casingnya niku sae namun jerone itu enggak bagus. Ada orang yang ini masalah lagi, dia sembunyikan batinnya, enggak mau nampak. Contoh, dalam batinnya ini, ya, artinya dia mau buat baik saja sembunyi-sembunyi. Namun yang semestinya ditampakkan orang gelem. Contoh, bapak-bapak disuruh ten masjid, malah ten griya, terus kalau sholat. Ya, ini enggak boleh. Yang harus ditampakkan di luar wajib ditampakkan di luar. Sama seperti azan. Coba kalau azan, apa ana sing wah engko suaraku iki apik malah nanti orang-orang nanti muji-muji. Ya wis ora azan wae nih. Boleh seperti itu? Angsal mboten? Mboten. Enggak boleh. Yang butuh kita tampakkan kita tampakkan. Maka jilbab juga demikian. Ibu-ibu kalau nutup aurat dituntut batinnya niku sae, jilbabnya juga sae. Jadi batin lan lahir itu dua-duanya juga bagus. Jadi nggak boleh katakan, ada ibu-ibu yang katakan misalnya, oh yang penting wah jerone iki wis apik, wong iki wis sae, wis biasane nolong. Ini mboten cukup. Karena ada amalan yang kita butuh di batin, ada amalan yang butuh di lahir. Sedangkan jilbab itu amalan yang di lahir, harus ditampakkan. Dan memang iman yang bagus itu yang di batinnya ini selalu ditampakkan di luar. Jadi kalau orang itu batinnya ini kuwesenggi, maka akan nampak terus di luar. Wah, orangnya dia akan jadi baik juga secara lahiriah. Jadi perbaiki lahir lan batin. Jangan cuma memikirkan yang batinnya saja seperti keadaan. Ini disebut di dalam aliran, ini namanya aliran tasawuf. Tasawuf itu artinya dia cuma mikir jerone saja, ki kepiye ki batinku. Yang luar ya badannya itu dekil. Ya, baju gamisnya itu orang tahu dicuci. Ya, terus baunya ora enak. Coba gimana? Orang sholat seperti itu ya nggak bagus. Kita tetap menganggap orang bagus, maka tetap batinnya niku sae, lahirnya juga sae. Jadi perbaiki dua-duanya. Wonten malih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan
Baik. Memulainya dengan alhamdulillahirrabbilalamin seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ditanya Rasul itu memulainya dengan alhamdulillahirrabbilalamin, Abu Bakar juga demikian, Umar juga demikian. Jadi kalau ada yang memulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin boleh. Bismillahnya lirih, ya tetap dibaca namun lirih boleh. Atau mengambil pilihan yang kedua, tadi saya sengaja keraskan bacaan bismillah biar dipahami, boleh juga dikeraskan sekali-kali boleh, atau mungkin harus jadi kebiasaan dikeraskan pun juga boleh menurut mazhab Syafi'i, karena di dalam Al-Quran Al-Fatihah itu diawali ngangge bismillah. Jadi bagi yang mulai langsung alhamdulillah ya angsal, yang langsung mulai dengan bismillah juga angsal, dua-duanya itu silahkan dipilih. Nggih niku mawon barangkali untuk pengawasan malam hari ini, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi Allah terus menjaga bapak kalian, ibu-ibu sekalian, diparingi sehat, diparingi umur panjang, dan keluarga juga diberikan kesehatan, selamat lahir lan batin. Kita pun dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk menjaga sholat-sholat kita sekalian, keluarga kita diberikan ketenangan, anak-anak kita dikaruniai soleh-soleh dan soleha, dan kita senantiasa istiqomah mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.